Dan pada pagi hari ini, kalau seandainya guru kita Kiai Haji Profesor Said Agil Hussein Al-Munawar berhalangan hadir, saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu untuk kita merajut tali silaturahim pada pagi hari ini dengan kita mendengarkan sharing dari beberapa sahabat kita. Apa sajakah yang menjadi renungan dan apa sajakah yang menjadi rencana ataupun keinginan yang merupakan niatan luhur di dalam kita menelusuri tahun 2023 ini. Dan sebelum itu kita hantarkan terlebih dahulu kepada saudara kita yang memang harus segera meninggalkan forum ini. Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dilaksanakan dan dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, sama-sama kita melanjutkan keberadaan kita dalam forum ini, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh sahabat dan saudara-saudara kita dapat menginspirasi kebaikan, dan paling tidak kita saling mendoakan semoga niat-niatan mulia, kebaikan yang dihantarkan Allah ijabahkan, Allah kabulkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Ibu Susi, sepertinya tidak ada konfirmasi dari Pak Said Agil Al-Munawar ya. Ya, nah, ya baiklah Bapak dan Ibu, mohon izin kalau seandainya pagi hari ini kita jadikan forum silaturahim untuk kita semuanya, yang dimana biasanya yang berbicara hanya saya dengan narasumber, maka pada pagi hari ini kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk berbicara, menyampaikan apa sajakah yang menjadi harapan kita pada tahun 2023 ini. Nah, tadi saya melihat di forum kita ini hadir Prof. Alus, namun sepertinya beliau sudah meninggalkan forum ini. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengawalinya dengan memohon kesediaan Ibu Sylvia Gunawan, apa saja yang menjadi refleksi tahun 2022, dan apa sajakah Ibu Sylvia yang menjadi harapan Ibu dan keluarga untuk tahun 2023 ini. Silakan Ibu Sylvia untuk dapat menyampaikan kepada kita semuanya. Nanti Bapak dan Ibu, saya akan kepada Bapak dan Ibu yang hadir, mohon kesediaannya untuk menyalakan videonya agar lebih leluasa. Nanti saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sylvia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasanuddin. Sehat selalu Ibu Sylvia ya. Mohon maaf Ibu Sylvia, ketika saya membuka forum ini, di lembaran yang ada di hadapan saya yang nyala videonya Ibu Sylvia. Jadi saya pikir saya langsung saja. Baik, silakan Ibu Sylvia. Ya, baik, terima kasih Pak Hasanuddin. Barangkali sebelum mulai, barangkali ini ada pesan nih dari tetangga saya di sebelah. Ingin membacakan puisi Pak Hasanuddin. Boleh. Habis Ibu Sylvia, kita berikan kesempatan kepada Pak Mehmet. Jadi satu paket ya Ibu Sylvia. Silakan Ibu Sylvia. Iya, pertama-tama tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu Bapak semua. Terima kasih atas kesempatannya. Tahun 2022 buat saya pribadi sangat-sangat berkesan dengan hadirnya ngaji bareng online secara virtual, di mana saya alhamdulillah hampir bisa mengikuti seminggu 3 kali. Jarang sekali saya tidak bisa mengikutinya. Untuk itu terima kasih Pak Hasanuddin atas kesempatan, dan tentunya terima kasih Allah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Banyak sekali dapat belajar dengan pengetahuan agama saya yang sangat minim, ya, tapi banyak yang bisa saya dapat dari ngaji bareng online. Dan keinginan saya tentunya di 2023 kami bisa terus mengikuti, semoga Allah mengizinkan untuk tetap mengikuti ngaji bareng online. Dan ada lagi satu barangkali keinginan supaya bisa dapat sholat awal waktu. Itu adalah satu terutama pada saat lohor ya, ada masih ada asar yang bisa kalau ini, tapi itu yang sedang kita coba, bukan kita coba, harus ya mengusahakan bahwa supaya bisa sholat awal waktu, dan tentunya berusaha untuk bisa lebih banyak membaca Al-Quran, walaupun
nggak pinter ya, nggak pinter, tapi insya Allah saya akan usahakan itu. Dan sebetulnya ingin sekali mengajak anak-anak untuk ikut serta, tapi itu belum berhasil. Itu belum berhasil. Dan ya mungkin juga dengan kesibukan mereka ya, karena pada pagi hari mungkin tentu mereka sudah mulai sibuk untuk siap-siap untuk berangkat, sementara kami lebih banyak waktu barangkali itu. Tapi tetap kita akan usahakan, semoga mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali demikian Pak Hasan. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala, izinmu lah kami bisa ikut dalam acara pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sylvia. Semoga harapan kita dan doa dan apalagi tadi digambarkan secara khusus ya Ibu Sylvia bahwa betapa pentingnya detail ya kita menyampaikan bahwa ingin melaksanakan sholat tepat waktu di awal waktu. Sama-sama kita mengaminkan ya Bapak dan Ibu. Semoga hal ini bukan hanya berlaku kepada Ibu Sylvia tetapi kepada kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah bahwa itulah pilihan terbaik sesungguhnya. Kadang-kadang memang saya pun merasakan hal itu. Ada aja alasan, wah tunda ini ya sebentar lagi, ini masih panjang waktunya. Padahal sebetulnya di balik setiap perintah Allah pasti ada keberkahan di dalamnya. Terima kasih Bu Sylvia. Dan baiklah kepada Pak Mehmet, sehat selalu Pak Mehmet. Kami persilakan Pak Mehmet untuk menghantarkan puisi indahnya. Silakan Pak Mehmet. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dikatakan Sylvie tadi, kita berdiskusi berdua, tahun ini apa sih yang jadi program kita. Kemudian satu yang kita sepakat itu, mengapa kita mencoba untuk disiplin sholat awal waktu gitu. Alhamdulillah, walaupun kadang-kadang sulit juga kita menghindarkan karena berbagai hal, tetapi saya kira ini satu program kita yang sangat berarti buat kami. Saya menulis puisi ini baru aja selesai tadi pagi Pak Hasan tentang tahun baru ya. Puisinya berjudul Tahun Baru. Saya akan coba baca sedikit agak panjang. Tahun baru. Tahun baru, kita melangkah lagi ke sepenggalan waktu. Waktu yang tak terbatas milikmu ya Rob, kami semua tahu. Kau cipta masa bagi semua makhluk hidup. Mereguk jalan amal dan dosa pada setiap degup. Mengukir sejarahnya di alam dalam genggamanmu. Mungkin Tuhan tak perlu mengenal tahun baru. Hanya memberi kesempatan luas kepada kita berbuat apa saja. Tahun adalah untaian titik terkecil waktu yang bergerak tanpa henti. Tak berulang, tak kembali, hanya datang dan berlalu. Dan setiap titik berikutnya yang datang adalah teka-teki ketidakpastian. Fajar mengentar cahaya, terang, lalu memudar dan gelap gulita. Begitu engkau buat alam berputar, berubah dan berbeda. Dalam sekejap, sekarang atau saat ini, berubah jadi masa lalu yang jauh, tak mungkin bisa direngkuh. Jadi sejarah yang diambil paksa lewat berbagai peristiwa. Tahun hanyalah hitungan penggalan waktu yang kita reka. Buah pikiran manusia untuk mengukur perjalanan di dunia. Abad, juta, dan miliar tahun itu sudah lewat jadi cerita. Sungguh lama, tapi singkat tak sempat kita tatap.
Tahun pun tak mampu mengukur waktu di alam keabadian nanti. Masih sadarkah kita, masih tak sadarkah kita, hidup itu ternyata begitu rapuh. Waktu tak pernah menunggu, mengalahkan kita selalu. Waktu mengubah paksa, muda dan perkasa, jadi tua tanpa daya. Merenggut kehidupan yang tak mampu kita kendalikan. Titik-titik waktu yang datang dan segera pergi. Datang dan segera pergi. Titik waktu itulah kita seharusnya bermuhasabah. Menyusuri gambaran masa lalu yang hangus. Di tebaran jejak amal dan dosa sepanjang jalan yang kita tapaki. Ucapkan selamat tinggal pada kejadian dan pengembaraan nafsu. Jangan berkelit mudah mengucap, inilah kehendak dan takdir ilahi. Selamat datang masa depan yang penuh ketidakpastian. Hidup kita yang nyata hanya detik ini, singkat dan segera beranjak. Karena detik berikutnya adalah waktu yang tak pasti. Detik yang akan juga segera berlalu, hilang, jauh, tak kembali. Itulah detik waktu hidup kita yang lewat berkelebat. Detik berikutnya yang tak tentu, apapun bisa terjadi. Tapi kita sungguh yang lupa diri, begitu percaya diri. Hari depan yang jauh berlari, melepuhkan otot dan jari kaki. Apakah yang akan kita temui di depan sana? Kita ternyata gamang, hanya bayang-bayang yang berjalan. Waktu yang mengubah perilaku jadi dua kemungkinan. Mengantar kita ke rasa bahagia dan pedih, atau baik dan buruk. Jadi, jika saja kita masih ada nanti, itu adalah teka-teki. Maka waktunya adalah sekarang, menata diri, melangkah meraih tangga langit, selagi kita ada di titik waktu ini. Atau terlambat, karena kita akan segera digerus waktu. Sekarang adalah hidup yang nyata di depan mata, waktunya singkat sekali. Mehmet Gunawan, Pasar Minggu, 31 Desember 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Mehmet atas untayan puisinya penuh makna dan menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan melalui apa yang disampaikan oleh Pak Mehmet itu bisa memberikan lebih tajam lagi kita merefleksikan ya sesuatu yang telah kita lakukan dan didapat di tahun 2022, dan kita mensyukuri ya kata Ibu Sylvia atas segala sesuatu yang kita dapatkan di dalamnya sebagai upaya dan ikhtiar kita untuk estafet ke tahun 2023 yang lebih barokah lagi. Terima kasih Pak Mehmet, mohon kesediaannya kira-kira di-share puisinya sehingga bisa nanti kita kirimkan juga kepada Bapak dan Ibu para peserta lainnya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, kita beranjak kini, kita ingin mendengarkan kepada sahabat kita, Dr. Karmini Srimastuti, mungkin bisa sedikit menyampaikan sesuatu, dan kita akan mengaminkan doa yang dihantarkan. Dan berikutnya kami berharap sekali di sini hadir istri tercinta dari almarhum Pak Boy Busmar ya. Bila beliau berkenan, kami ingin sekali rasanya Ibu sharing di forum ini untuk melanjutkan tadi silaturahim dengan beliau. Dan kepada Ibu Dr. Karmini kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Hasan, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
Sebetulnya kesempatan ini bukan saya untuk membaca puisi seperti Pak Mehmet tadi yang sangat indah, atau puisinya Prof. Sofwan tadi yang sangat memikat. Tapi kesempatan ini kami pergunakan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa-doa dari jamaah MBO semuanya pada saat kami menjalani operasi, yaitu pada tanggal 19 Desember yang lalu. Operasi tadi saya jalani alhamdulillah dengan sukses, dan saat ini saya masih menjalani recovery, belajar jalan dan fisioterapi untuk bisa nanti kembali seperti semula. Barangkali waktu ini juga bukan suatu kebetulan, karena tadi Ustadz Agil yang berhalangan, memang mungkin karena Allah juga memberikan waktu kepada saya untuk mengucapkan terima kasih dan syukur pada Bapak dan Ibu sekalian dari jamaah NBO. Begini Bu, selain saya berterima kasih, saya akan sedikit menguraikan atau memberikan pengalaman saya waktu saya sakit ini. Dan ini saya rasakan sangat mendadak kalau memang ini suatu proses ya, ternyata bukan mudah untuk terus menjalani operasi ini. Ternyata banyak lika-liku atau proses yang saya jalani. Jadi mulai kira-kira Oktober yang lalu, saya merasakan ini pinggul saya yang sebelah kiri kok, kalau saya pakai jalan kok sedikit tidak nyaman gitu ya. Saya suka denial gitu. Wah, ini kalau ini seperti ini. Saya obatin sendiri ini sok ya, karena saya sok ngobatin sendiri. Saya kasih obat anti-inflamasi, anti nyeri, ya berkurang. Tapi kok makin kesini kok makin nyerinya menghebat. Terus saya berinisiatif sendiri lagi juga. Saya melakukan pemeriksaan MRI. Terus saya pikir, oh ini mungkin yang istilah awamnya disebut saraf, atau kalau istilah medisnya adalah HNP, hernia nukleus khusus dari tulang belakang ya. Setelah ada hasil dari MRI-nya, saya datang ke dokter syaraf menolaknya karena ini dokter Karim ini bukan masalah di saya, ini salah ke itu dokter, ke ini ortoped, ahli ortoped yang khusus hip gitu. Datanglah saya ke beliau. Setelah dibaca hasil dari MRI-nya, ternyata ada istilah yang gambaran dari MRI-nya adalah lead. Terus dikombinkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium saya dari darah itu yang menunjukkan bahwa albumin dan globulin saya itu globulinnya tinggi, meskipun albumin juga tinggi. Nah ini dok, saya takutnya suatu keganasan. Waduh, saya. Jadi beliau berkonsultasi atau melakukan pembicaraan dengan dokter ortoped yang khusus cancer gitu ya, dokter Wahyu di Pondok Indah. Jadi saya diputuskan untuk dilakukan biopsi dulu sebelum ada tindakan. Biopsi di dalam, biopsinya bukan di luar, kan ya, ini di dalam tulang, jadi perlu pembiusan dan lain sebagainya. Akhirnya dikerjakanlah itu suatu biopsi, dan hasilnya juga selain biopsi ada cairan diambil untuk pemeriksaan apakah ini ada suatu infeksi, jadi di culture, diperiksa untuk apakah tulang ini ada karena TB, terus dilakukan pemeriksaan juga, diambil tulangnya untuk dilakukan apakah ini ada cancer atau tidak. Hasilnya 1 minggu selesai, ternyata dari biopsi tulangnya masih meragukan lagi.
karena ada gambaran yang disebut atipia. Ini kalau dokter patologi anatomi tahu atipia, jadi masih borderline apakah ini suatu keganasan atau, makanya saya dilanjutkan lagi untuk pemeriksaan imunohistokimia, jadi memastikan ini suatu kanker atau, karena dari beliau kalau ini suatu kanker pasti tindakannya beda kalau bukan kanker. Setelah 2 minggu selesai histokimianya ternyata bukan. Dan perjalanan penyakit saya setelah dilakukan biopsi ternyata ya tidak membaik. Ya memang bukan itu suatu pengobatannya. Terus saya masih dilakukan pemeriksaan lagi MRI tulang belakang. Oh ternyata juga ada kompresi jadi tumbal 45. Apakah ini yang menyebabkan sakit? Jadi dilakukan blok lagi untuk memastikan sakitnya dari mana. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi sudah dipastikan bahwa ini suatu penyakit dari hipnya. Jadi kalau kita gambarkan adalah suatu kerusakan dari tulang paha yang bagian atas yang kalau istilah kedokterannya lah caput femoris, jadi kepalanya daripada tulang femur itu dan bagian mangkoknya dari tulang koksa atau tulang pinggulnya itu yang sudah mengalami kerusakan. Jadi saya dilakukan operasi yang namanya total hip replacement. Jadi saya punya hip yang baru di tahun baru ini. Tapi jangan ibu-ibu atau bapak mengiri ya dengan saya, jangan sampai dilakukan itu karena recovery-nya cukup lama. Ini kenapa recovery-nya lama? Karena sudah 2 bulan ini saya menjalani seolah-olah istirahat otot-otot saya yang sebelah kiri karena sakit dan saya pakai nopang tongkat itu agar bisa jalan dengan tegak. Nah, kalau misalnya dengan kondisi yang kita bandingkan dengan yang tulangnya patah, jadi patah bagian atas dari itu sering terjadi pada ibu-ibu yang sudah seperti seusia saya ya. Itu mungkin karena otot-ototnya tidak mengalami istirahat seperti saya, jadi ya mungkin recovery-nya akan lebih cepat karena otot-ototnya masih kuat. Nah, kalau saya kan sudah 2 bulan, dari bulan pertengahan Oktober barangkali ya, sampai dilakukan operasi 19 Desember, kira-kira 2 bulan itu istirahat. Nah, jadi saya perlu pemulihan, pengencangan lagi otot-otot yang untuk berjalan, yaitu otot-otot paha yang menopang untuk kami bisa berjalan. Kalau kita hubungkan dengan tausiahnya Bapak Hasan tadi, memang betul ya, kita akan menyadari bahwa itu kenikmatan dari Allah itu setelah Allah mengambil kenikmatan itu. Jadi yang bisanya kita bisa lari, bisa apa, olahraga dengan enak, tiba-tiba nggak bisa apa. Nah, kita baru menyadari bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah yang maha yang kita tidak pernah sadari bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah. Tidak hanya ini, barangkali seperti Pak Hasan tadi juga jantungnya, mungkin dari sahabat lain dari matanya dan lain-lain. Sebetulnya kita itu sangat maha kaya sekali kalau kita rupiahkan barang-barang kita ini. Meskipun gigi aja coba kalau kita pasang gigi, berapa yang harus kita keluarkan biaya. Itulah saya mengajak bahwa kita harus pandai-pandai bersyukur. Barangkali itu yang sedikit bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kami haturkan pada Jamaah NGO semua yang telah mendoakan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter Karmini. Tentunya kita turut bahagia ya Ibu Dokter ya atas sehatnya Ibu dan apalagi dengan sudah hadir kembali di dalam forum ini.
dan semoga pula atas apa yang disampaikan oleh beliau ya, dan juga yang kami alami sendiri ya Bapak dan Ibu, ya Masya Allah cara Allah kadang-kadang ya termasuk ya walaupun perusahaan asuransi yang bayar ya, namun pembelajaran yang kita dapati dari sana bahwa betapa tidak ternilainya sesungguhnya anugerah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Saya jadi ingat Dr. Karmini pada satu ketika saya mengenal juga ada seorang rocker yang sangat terkenal sekali, dan saya mohon izin tidak menyebutkan namanya dalam forum ini, dikarenakan sebuah kasus beliau dipenjarakan dan ditempatkan cukup lama di salah satu penjara di wilayah Bogor. Namun kemudian apa yang menariknya testimoni beliau setelah beliau mengakhiri masa penjaranya. Beliau menyampaikan pertama beliau merasa marah ya karena beliau di penjara. Namun kemudian beliau bersyukur karena di penjara itulah beliau menemukan kembali Tuhannya. Jadi beliau mendapatkan pencerahan luar biasa, dan beliau menyampaikan bahwa kalaulah dia tidak ditempatkan Allah di dalam penjara itu, boleh jadi sampai dengan akhir kehidupannya tetap melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ya mengharukan sekali ketika mendengarkan sharing yang disampaikan oleh sang rocker terkenal itu, bahwa betapa mahalnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan sehingga semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi beliau. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita ingin melanjutkan tali silaturahim kita dengan memberikan kesempatan kepada istri tercinta dari sahabat kita, Bapak Dr. Boy Busmar. Kepada istri tercinta beliau, kami mohon kesediaannya untuk dapat meng-unmute-kan audionya kepada Ibu Rosa, kalau tidak salah tadi namanya sudah, ya kepada Ibu Rosa Liza. Silakan Ibu untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya selama ini saya selalu mengikuti NBO, mendampingi Pak Boy. Saya hanya mengikuti saja, tapi yang selalu tampil Bapak. Bagi saya, tahun 2023 ini adalah sesuatu yang harus saya hadapi dan menjadi pelajaran bagi saya bahwa ajal itu datangnya tiba-tiba. Saya harus terus memperbaiki diri tahun 2023 ini. Bahwa kejadian itu tentu akan terjadi juga pada diri saya. Saya tidak menyangka bahwa Bapak akan pergi secepat itu. Qadarullah, Allah sudah menentukan semuanya pada diri beliau. Jadi tentunya tahun 2023 ini tentu saya terus harus memperbaiki diri lebih baik lagi. Harus mempersiapkan diri dan menjadi pelajaran bagi diri saya. Semoga demikian juga untuk sahabat NBO semuanya. Pengingat dari Pak Hasan selalu setiap hari pada diri kita bahwa umur itu datangnya. Umur itu, ajal itu datangnya tiba-tiba. Tidak perlu sakit. Dalam keadaan sehat pun kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diminta bantu untuk dibawain, untuk disiapin. Demikian Pak Hasan, banyak harapan tentunya tahun 2023 ini. Bagi kami yang ditinggal oleh Bapak, kami harus siap menghadapi semuanya sama dengan anak-anak. Terima kasih pada sahabat NBO yang telah banyak memberikan doa dan perhatian pada beliau. Pak Hasan, Pak Suharyadi, dan sahabat semuanya, Ibu Susi, Ibu Lena. Terima kasih bagi sahabat semuanya yang berbagi dalam suka dan duka. Pak Hasan, saya tidak banyak berkata-kata lagi. Terima kasih banyak Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosa atas kehadiran dan sharing Ibu. Dan kami pun melihat Ibu bahwa Ibu selalu hadir dalam forum ini sejak awal ya. Dan betapa Bapak dan Ibu, ya saya pribadi berjumpa langsung dengan Pak Boy itu baru sekali ya ketika ulang tahun Prof. Suharyadi ketika itu. Namun
Insya Allah Bapak dan Ibu ya, album kenangan kita bersama Pak Boy Busmar itu selain kerinduan, namun di balik kerinduan itu adalah amal soleh yang telah beliau lakukan, dan bahkan kita ingat Bapak dan Ibu, insya Allah menjadi amal jareh beliau, bahwa beliau sengaja melakukan penelitian, menyiapkan materi dan modul untuk disampaikan dalam forum ini, bagaimana pesan-pesan Allah hadir di balik profesi beliau sebagai ginekolog itu sendiri. Dan bahwa betapa sungguh-sungguhnya beliau menyiapkan itu ya Ibu Rosa ya, berbulan-bulan, sehingga setiap kali saya tanyakan udah siap atau belum siap Pak Sanudin, dia bilang itu karena ada satu data lagi yang beliau perlukan. Jadi betul-betul sungguh-sungguh beliau melakukan itu, sehingga kalau seandainya kita dapati kesungguhan beliau dan juga keramah tamahan beliau di dalam setiap pertemuan, di dalam forum cendekia juga beliau selalu mengisi kesempatan itu dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Insya Allah Bu Rosa, beliau tetap hadir ya bersama-sama kita dalam izin Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kenangan dan dalam kerinduan kita semuanya, dan semoga beliau pun bahagia kini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang telah beliau lakukan dalam kehidupannya, dan semoga kebaikan yang telah beliau lakukan dapat kita teruskan, dan terutama di dalam silaturahim kita, dan kita semuanya adalah saudara Ibu Rosa juga, Ibu Rosa di forum ini, insya Allah. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan pada pagi hari ini. Saya ingin sekali mendengarkan sharing dari sahabat kita, dan tidak banyak sahabat kita yang berada di dalam forum ini menjalani sesuatu yang beliau lakukan, dan bukan hanya beliau sendiri, tetapi beliau sudah menyertakan putranya juga sekarang ini bergelut dan berjuang di dunia yang terkait dengan penjara ya, rumah tahanan di rutan. Nah itu kita mohon kesediaan Ibu Ratu Suharyati yang telah bukan bertahun, sudah berpuluh tahun menjalani profesi mendampingi saudara-saudara kita yang berada dalam binaan di rutan-rutan, dan terutama di rutan yang berada di Provinsi Banten. Kepada Ibu Ratu kami persilakan Ibu Ratu. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz Hasan. Terima kasih Pak Ustadz Hasan yang sudah memberikan kesempatan waktunya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya selasa mimpi diminta Pak Hasan, tapi saya memang sedang merasakan hangatnya persahabatan di NBO. Di sela-sela kesibukan saya sebelum ke lapas, saya masih menyempatkan menikmati hidangan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Hasan. Selalu menjadi bekal, apalagi doa-doanya. Ketika saya sakit, rasa semangat untuk saudara sembuh. Bayangkan aja saya jadwal dari hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Sekarang nambah ada Kamis karena ada hipnoterapi dari teman kita yang dari iHope. Tapi apapun saya bersyukur sejak sejak saya mengikuti NBO itu menjadi bekal buat saya. Apa-apa yang disampaikan Pak Hasan seolah suplemen buat saya. Walaupun saya ikut pengajian ke sana kemari, tapi hal ini membuat saya tambah semangat. Semakin rajin saya membaca arti dari apa yang saya baca. Selama ini saya baca Al-Quran, hatam, tapi artinya jujur saya tidak sepenuhnya. Kali ini karena diharuskan dan terus-terusan, mau nggak mau saya tertarik untuk membaca artinya. Kadang-kadang ada poin tertentu yang saya ulang-ulang. Saya posting di status, bukan buat siapa-siapa, buat saya. Ada yang menghantam rasanya ke dada saya, apa yang disampaikan Pak Hasan. Oh ya Allah, saya banyak kekurangan. Masih jauh dari sempurna. Walaupun di lapas Bunda, terima kasih atas Bunda, sapaan Bunda, perhatian Bunda tuh yang luar biasa yang kami harapkan, begitu kata mereka gitu. Tanpa terasa kemarin saya dari 2022 ini luar biasa Pak tambahannya, karena warga binaan yang sekian banyak, lebih dari apa yang harus saya lakukan dalam kondisi yang seperti ini, pandemi. Tapi bekal dari Pak Hasan sampaikan itu buat saya benar-benar Pak, membuat seperti ada kekuatan. Cuma ya Allah ajarin saya apa yang sampai saya sampaikan kepada mereka ketika saya menyapa mereka. Mereka mengharapkan sekali gitu. Padahal saya kan bukan siapa-siapa, saya undang usaha dari luar. Juga terbatas karena
kehadiran di lapas dibatasi, nggak boleh lebih dari 4 orang. Jadi semampu saya, hanya izin Allah, hanya itu yang bekal yang Pak Hasan selalu tanamkan, itu semua izin Allah, Bunda Ratu. Saya masih ingat sekali. Kalau bukan karena karunia Allah, nggak mungkin saya bisa ada di lapas. Saya menyapa mereka, mereka lebih berat dari saya. Saya belajar kehidupan dari mereka. Mereka nggak usah lagi diajarin sabar, nggak usah lagi diajarin istiqomah. Mereka istiqomah harus ke lapas, harus ke masjid. Tapi mereka sama pesan seperti tadi yang Bapak sampaikan. Ada seorang pejabat yang di sana. Kalau saya di luar mungkin saya bisa kebablasan, Bunda. Nah, terima kasih saya ketemu Bunda Ratu di sini. Nah, itu membuat saya semangat. Selain itu teman-teman juga melihat karena saya senior dari usia dan paling lama di sana, mereka kalau Bunda Ratu aja bisa, masa kita enggak malu sama Bunda Ratu? Itu juga membuat saya tambah yakin bahwa yang saya lakukan ini enggak salah gitu. Teman-teman yang sudah dari lapas masih melanjutkan komunikasi dengan saya silaturahmi. Ketika suaminya meninggal, saya hadir. Saya mencoba menjaga terus komunikasi silaturahmi dengan mereka. Ada yang baru bebas, Bun datang ya, aku syukuran. Sekian tahun dia 12 tahun menjalani kehidupan. Jadi pulang masih kumpul, kalau orang tuanya buat dia rasa syukur. Bagaimana kita yang setiap hari ketemu sama keluarga, mereka bertahun-tahun gak ketemu. Begitu pulang 12 tahun ibunya masih ada, adiknya masih lengkap. Jadi rasanya saya ikut merasakan kebahagiaan dia. Kadang-kadang saya mencari waktu juga kan sambil nyimak apa yang disampaikan Pak Hasan dengan videonya saya matikan, itu bukan nggak mendengar, tapi karena saya harus sambil sibuk, sambil menyiapkan buat Bapak di rumah. Karena kami cuma berdua di rumah, nggak ada asisten, semuanya harus saya lakukan sendiri. Kadang sambil ngepel, sambil masak, sambil ngepel, tapi saya di bawah-bawah itu handphone bisa menyimak, jangan sampai ketinggalan. Masya Allah, ilmunya benar-benar Pak Hasan. Semoga menjadi bekal terus buat saya, menjadi, ya tadi saya bilang sebagai suplemen. Saya sudah makan banyak, tapi juga ini yang luar biasa buat saya. Saya nggak bisa banyak cerita sih Pak Ustadz Hasan, tapi mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih semangat lagi. Di sisa usia ini masih bermanfaat. Saya juga nggak tahu di usia saya setelah 70 ini masih mampukah saya melakukan semuanya yang pernah saya mimpikan. Tapi tahun ini saya punya mimpi, tahun 2023 dengan dibuka cabutnya PPKM, planning saya sudah seperti ingin meledak. Pengen training di lapas. Mereka, Bun, ayo dong training lagi di sini di lapas. Datangkan kami. Saya juga rencana seperti itu. Insya Allah. Banyak hal yang ingin saya rencanakan. Begitu juga pembinaan di lapas. Anak-anak terutama yang membuat saya prihatin itu anak-anak remaja yang di kelas kita sebutnya anak didik pemasyarakatan. Mereka benar-benar Pak butuh perhatian. Mereka kadang-kadang kalau kita kurang sabar, bayangkan aja mereka semaunya gitu, bercanda semaunya. Tapi sekarang sudah mulai tertib. Saya cuma satu hal, pokoknya ngaji, baca Al-Quran, baca surat-surat pendek di awal, itu benar-benar di awal kegiatan, supaya dia tidak pikir yang lain-lain. Insya Allah semoga Pak Hasan juga nggak bosan-bosan membimbing saya dengan ilmunya. Bukan kebetulan, setiap kali yang Pak Hasan sampaikan seperti tadi saya catat. Ya Allah, kok pas banget sih yang saya hadapi hari ini Pak Hasan menyampaikannya. Bukan kebetulan, selalu saya poin-poin tertentu itu berhadapan sesuai dengan yang saya hadapi di lapas di luar sana. Di rumah sih kami cuma berdua, mungkin ya biasa-biasa aja. Alhamdulillah Bapak juga mengizinkan dengan kegiatan saya. Sambil menyimak, bila juga mendengarkan tausiah disampaikan. Kadang-kadang Pak Nasarudin belum selesai, saya harus Bapak kemana? Kata saya mau pergi Pak, karena ini Jumat itu harus lebih awal. Kasihan juga Pak kalau saya tinggalin gitu, kalau harus buru-buru. Mohon maaf lahir batin, terima kasih kesempatannya. Dan terima kasih juga bukunya, saya sudah menerima bukunya. Saya melihat seperti
melihat saya sendiri, malu saya nggak bisa nulis yang bagus. Kalimat-kalimatnya juga mungkin asal. Tapi hanya itulah yang saya mampu. Mudah-mudahan saya berjumpa di NBO ini, bertemu dengan sahabat-sahabat yang luar biasa. Sahabat yang luar biasa yang saya nggak tahu. Para ilmuwan. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya jadi banyak belajar. Saya banyak ilmu yang saya dapat dari sahabat-sahabat yang sharing. Pengetahuan-pengetahuan yang saya selama ini saya nggak dapat di bangku sekolah. Indahnya persahabatan itu memang benar. Indahnya kebersamaan. Pak Hasan tidak pernah membedakan siapa-siapa. Mau ilmuwan kah, mau siapa, ibu rumah tangga kah, Bapak Hasan selalu menyapa kami dengan baik. Sahabat-sahabat juga selama ini selalu menyapa dengan baik. Makasih Mbak Susi. Terima kasih Bu Fadlun. Terima kasih Prof. Suharyadi memberikan kesempatan dengan adanya NBO, jadi saya bertambah ilmu saya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratu. Kami pun banyak sekali belajar dari Ibu Ratu, terutama saya pribadi Ibu Ratu ya. Kalau Allah bukan keistiqomahan yang Allah berikan, bisa bayangkan Bapak dan Ibu usia beliau sudah lebih 70 tahun ya. Masih setiap hari mondar-mandir ke lapas itu. Dan saya yakin bahwa boleh jadi ada di antara kita yang belum pernah pergi ke lapas ya. Tapi saya merasakan sendiri Bapak dan Ibu ketika kita mengunjungi mereka yang berada di lapas itu, betapa bahagianya mereka. Saya pernah mengunjungi ada sahabat yang kebetulan ya ditempatkan ya di lapas Sukamiskin Bu Ratu ya. Saya tidak mengira bahwa kunjungan kita itu demikian berharganya buat beliau ya. Sehingga Bapak dan Ibu bisa dibayangkan saya datang jam 10 pagi, ditahan Pak Sundin kalau bisa sampai dengan sholat zuhur. Ada sholat zuhur bersama-sama di sana dengan mereka. Dan kemudian setelah zuhur, Pak Surin kenapa mesti buru-buru gitu kan? Akhirnya kenapa tidak setelah asar? Akhirnya setelah asar jam 5 sore baru pergi Bapak dan Ibu. Dan di situ ya Masya Allah ya ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat positif yang dilaksanakan di sana. Dan betapa benar yang disampaikan oleh Ibu Ratu ya, boleh jadi kepada mereka kita tidak bisa berbicara mengenai sabarlah karena mereka sudah begitu sabarnya. Jadi saya melihat sendiri Bapak dan Ibu bahwa mereka begitu pasrahnya terhadap apa yang telah mereka lakukan dan bahwa betapa banyak sekali kita menginginkan dari mereka-mereka yang menginginkan bahwa mereka akan menjadi lebih baik. Dan Masya Allah mudah-mudahan Bu Ratu, apa yang Bu Ratu lakukan terus Allah berikan kemudahan dan keistiqomahan di dalamnya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, berikut ini kita ingin mendengarkan sharing dari saudara kita mengenai bagaimana refleksi 2022 menuju 2003 kepada Pak Buce, sahabat kita, mantan pilot ya, Kapten pilot penerbangan Garuda. Kepada Pak Buce kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hasan atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya mau sharing pasca Pak Hasan menjalani pemasangan ring ya kemarin ini ya. Ya, saya akan cerita. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri, saya Buce Budiman, betul saya mantan pilot setelah 46 tahun terbang, dan 2 tahun yang lalu saya pensiun. Dengan 5 airline saya pernah bergabung di Garuda Indonesia sebanyak 23 tahun, hampir 10 tahun di Korean Airline, kemudian pindah ke Thai, kemudian pindah ke Bangladesh, dan terakhir 10 tahun terakhir saya pensiun dari Lion Air, kembali ke domestik. Baik, pengenalan saya kepada Pak Hasan tentu saja melalui pengajian NBO ini, yang saya baru join di, masih ingat saya bulan Oktober 2021, setelah saya dikenalkan oleh kawan saya. Dan setelah mengamati dengan seksama bagaimana Pak Hasan membawakan
kajian-kajiannya saya sangat tertarik banget gitu. Dengan detail setiap ayat-ayat Qur'ani yang telah dibacakan, tafsirnya detail banget. Dan tentunya sebelumnya juga selalu mendoakan pada orang tua, baik yang masih ada ataupun yang telah wafat. Luar biasa Pak Hasan. Itulah yang saya lakukan setiap habis sholat, mendoakan orang tua yang sudah wafat secara bersamaan, yang pernah saya ceritakan beberapa saat yang lalu sebagai narasumber waktu itu di beranda. Kegiatan saya setelah pensiun itu tetap aja pengacara, pengangguran tapi banyak acara. Salah satunya kesempatan saya beberapa sebulan yang lalu kalau nggak salah dengan Pak Hasan dan Pak Suharyadi kita main golf. Saya waktu pertama kali ketemu dengan Pak Hasan dan Pak Suharyadi walaupun baru kenal, serasa udah akrab banget gitu. Padahal ya ketemunya lewat sini gitu. Ya, kapan kita main golf lagi Pak Hasan? Saya siap. Ya. Baik. Saya mau cerita mengenai pemasangan ring itu yang pernah saya alami di tahun 2006. Di saat saya bekerja di Korean Airlines setelah hampir mendekati tahun ke-9, di mana saya waktu itu berusia 51 tahun, Pak Hasan. Di mana saat itu saya lagi istilahnya pekerjaan lagi baik, merasa kesehatan juga baik, keluarga baik, income dari Korean Airlines sebagai pilot expat juga jauh banyak banget gitu ya, luar biasa lah. Tapi tiba-tiba saya sempat mendapat teguran yang maha dahsyat, tapi tetap saya bersyukur walaupun saya shock saat itu, di mana saat itu saya sedang menjalani setiap 6 bulan medical check up. Nah saat medical check up itu saya merasa pede bahwa saya pasti lulus, karena lifestyle saya adalah jaga makanan, cukup istirahat, olahraga teratur, dan lain sebagainya. You name it, bahwa saya orang yang taat dalam istiqomah dalam olahraga dan menjaga profesi saya dengan kesehatan. Tapi pada saat itu, saya masih ingat di bulan Oktober 2006, saya waktu treadmill, dokter mengindikasi bahwa ada penyempitan dalam jantung saya, jantung koroner itu. Saya sampai tidak percaya, karena catatan dari laboratorium setiap saya medical itu tidak pernah ada kolesterol, asam urat, semua bagus. Semua bagus, karena saya lulus terus. Tapi pada saat itu, kenapa saya tiba-tiba dinyatakan ada problem di jantung saya tidak percaya. Dokternya yang di Korea bilang sama saya bahwa Pak Buce, Kapten Buce, apakah mau diperiksa di Korea gratis atau pulang ke Jakarta? Tentunya saya milih pulang ke Jakarta walaupun saya harus bayar sendiri. Jadi saya lebih pulang untuk dekat dengan keluarga. Singkat cerita, waktu ketemu dengan dokter ahli jantung, saya masih ingat namanya Dokter Kaligis, sekarang sudah pensiun. Waktu itu 2006 dia one of the best untuk pemeriksaan jantung koroner. Dia praktek waktu itu di Rumah Sakit Harapan Kita dan Pondok Indah. Saya ngambil di Pondok Indah karena lebih dekat dengan rumah. Nah, dia baca histori dari kesehatan saya selama berapa tahun saya di Korea. Catatan laboratorium saya bagus semua, tapi kok ada ini. Terus dia bilang dengan PD-nya juga bilang ke saya, pasti ini alatnya yang salah. Pemeriksaan jantung yang salah. Karena saya lihat ini historinya Kapten Buce bagus. Baik. Paling ini membutuhkan waktu 20 menit saja. Paling ini clear lah semua. Begitu saya masuk ruang operasi, keluarga, ayah, ibu, teman-teman, sahabat, semua nganter, banyak sekali nganter. Saya juga bingung kok diantar, orang cuma mau periksa begitu aja. Nah, ternyata bukan 20 menit yang saya alami di meja operasi itu, tapi hampir 4 jam, Pak Hasan. 4 jam. Bahkan saya waktu itu sempat hampir liwat, karena pada saat kan Pak Hasan mungkin ingat ya, pada saat kita dikerjain itu kan kita dalam keadaan sadar, dan kita memonitor dari monitor perjalanan si kamera yang untuk mengecek di mana ada penyempitan. Nah, waktu pada saat berhenti di satu titik, ternyata Pak Hasan, saya ada 3 penyempitan,
Yang satu yang paling parah adalah 100% saya blok. 100%, can you imagine? Yang lainnya kecil-kecil, 50 dan 50%. Nah, yang blok ini dokternya kaget. Kenapa saya bisa survive dari blockade ini? Rupanya karena keuntungan dari orang yang berolahraga, ibaratnya kalau jalan Jagorawi highway-nya itu tertutup, ini ada jalan tikus. Nah, jalan tikus itulah yang menyelamatkan saya. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, please rajinlah berolahraga. Bayangkan kalau saya tidak olahraga, mungkin stop saya. Tapi Allah mentakdirkan lain. Saya sekarang masih bisa menikmati NBO, pengajian NBO ini. Nah, singkat cerita, 4 jam setelah selesai, saya dipasang ring 3, Pak Hasan. 3. Yang satu, kenapa 4 jam itu? Dokter Kaligis orangnya yang sangat sabar. Katanya kalau dokter lain mungkin dia akan stop di situ, dia akan langsung bypass. Saya akan di black, diganti segala gitu. Tapi dokter Kaligis orangnya sabar, sehingga untuk menembus si yang blockage itu dibutuhkan kesabaran dan membutuhkan yaitu hampir 4 jam itu. Orang tua dan keluarga di sana sudah cemas, kok tadinya 20 menit kok sampai 4 jam baru selesai. Itulah. Nah, yang saya mau cerita sama Pak Hasan, nggak usah kecil hati. Dari 2006, alhamdulillah saya masih hidup sekarang, entah kapan. Jadi puisi tadi Pak Mehmet itu betul-betul menggetarkan saya bahwa kita tidak tahu kapan kepastian kapan kita akan diambil, tapi kita tetap berikhtiar, tetap olahraga, tetap. Nah, obat yang rutin yang saya minum hampir berapa tahun sekarang? Hampir 12 tahun. Tetap jalani aja. Jangan percaya sama orang, udah stop aja, stop ini, minum aja ramuan, apa ini gitu, nggak usah Pak, nggak usah didengerin. Buktinya setelah saya 11 tahun minum obat rutin itu, saya khawatir dengan keadaan ginjal saya. Saya pergi ke Rumah Sakit Mayapada bertemu dengan ahli ginjal, Profesor, saya lupa namanya, di Masjid Mayapada di Lebak Bulus. Alhamdulillah fungsi ginjal saya normal. Jadi minum obat selama belasan tahun itu alhamdulillah tidak berdampak sama sekali seperti orang-orang bilang kalau lu minum obat rutin begitu yang sebenarnya akan merusak ginjal. Ternyata enggak. Tapi satu syarat Pak Hasan, kita harus rutin minum air putih yang mungkin ekstra lebih banyak. Saya punya kebiasaan begitu bangun tidur saya selalu minum hampir 1 liter air putih yang hangat dan seterusnya begitu. Setiap buang air kecil saya selalu minum air putih. Jadi tidak nunggu haus tapi dibiasakan minum sebelum datangnya haus. Begitu juga begitu mau tidur saya minum gitu. Nah mungkin itu selain Allah memberi keberkahan kepada saya mesti diberikan kesehatan baik, tetaplah rajin olahraga. Amin. Sehingga sampai sekarang saya masih ada demikian. Saya terus tetap mengikuti NBO. Saya suka sekali gaya Pak Hasan. Pak Hasan, saya tunggu lagi undangan main golfnya. Ikan dari saya Pak Hasan. Masalah. Terima kasih Pak Buce. Dan ada satu hal Pak Buce yang disampaikan Pak Buce langsung mengena ketika Pak Buce bilang minum tadi itu, segera saya matikan video dan matikan audio, langsung saya minum tadi Pak Buce karena tadi belum minum. Nggak usah khawatir dengan obat Pak Hasan. Pak Hasan rutin, kalau dianjurkan obat teruskan. Oke, insya Allah. Baik. Terima kasih Ibu Suce juga sudah menunjukkan bahwa memang kita harus banyak minum. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa memang kita saling mendoakan Bapak dan Ibu ya, agar kita bisa melihat segala sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita itu adalah sebagai ekspresi kasih sayang Allah semata. Saya ingat sekali Bapak dan Ibu ketika istri dan putra sulung saya yang diberikan kesempatan pertama memasuki ruangan operasi pasca kateterisasi itu ketahuan statusnya berapa gitu kan, dan kemudian menjalani operasinya, dan putra saya menceritakan, Papa dia bilang gitu, tadi ketika dokter memanggil Hardi dengan Mama ke ruangan sebelum dilaksanakan tindakan itu, Hardi kaget sekali, dia bilang gitu kan. Kenapa Hardi gitu kan?
Karena dokter menceritakan kan asumsi kita papa hanya 60%, tiba-tiba ketika dibilangin 99%. Hadi kaget sekali dia bilang gitu dengan angka 99% itu, tapi seketika kaget dan rasa syukur juga. Loh kenapa saya bilang gitu? Karena dimunculkan angka 99 menunjukkan bahwa Allah itu 1%, dia bilang itu kalau misalnya Allah menghendaki sehat-sehat, dia bilang gitu. Dan itu 99 itu dia bilang itu adalah cara Allah juga menyampaikan pesan Asmaul Husna kepada kita semuanya. Dan bahwa betapa setelah ternyata Papa sukses dengan operasi ini, nah Allah tunjukkan bahwa walaupun 1% sekalipun, dan bahkan dengan Pak Buce ya, walaupun sudah 100% ketika Allah menghendaki sehat, selamat, dan bahwa Allah berikan pertolongannya. Terima kasih Pak Buce, sungguh sangat memotivasi buat saya pribadi dan insya Allah bagi kita semuanya. Nah, rasanya kalau saat kita berbicara mengenai jantung ini banyak sekali pembelajaran di dalamnya. Dan untuk melengkapi pertemuan kita pada hari ini, tetap dengan keterkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Buce, saya melihat ada dokter ahli jantung kita ini, Bapak Taufik Indrajaya. Terima kasih kepada Pak Taufik atas nasihat dan motivasi luar biasa. Beliau pendorong utama sehingga terlaksananya operasi itu. Kepada Pak Taufik, mohon kesediaan Pak Taufik untuk sedikit menyapa kita di sini, Pak Taufik. Kepada Pak Taufik berkenan kiranya untuk sedikit menyapa di sini. Oke, Bapak dan Ibu, baiklah, mungkin Pak Taufik sedang ada kegiatannya. Dan, Assalamualaikum. Alhamdulillah, silakan Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik ya atas motivasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Terima kasih kepada Pak Hasan dan semua yang ada, pengurus NBO, ya, dan jamaah sekalian, semoga kita tetap sehat. Amin. Sebenarnya menurut pendapat saya, NBO ini sama aja seperti workshop Pak Hasan. Jadi workshop bagi setiap yang mengaku Muslim. Entah mungkin nanti dikoreksi kalau salah. Jadi kalau kita mengadakan workshop tentu ada tujuan pembelajaran. Kalau kita nyusun workshop itu kan nanti ada tujuan pembelajaran setelah workshop ini kita akan begini. Ya, artinya kita akan pertama baca salawat syahadat, kemudian harus bisa sholat, harus bisa puasa, harus bisa nanti naik haji dan segala macamnya, rukun Islam kita ya. Nah, itu nanti kan tentu kita ada buku pegangan. Buku pegangan tentu di sini Al-Qur'an. Dan di buku pegangan ini ternyata kita kan harus menyusun modul. Kita ada 114 modul ya. Jadi kita akan dibilang menyelesaikan workshop kalau kita minimal kehadiran 80% dan kita bisa ujian. Nah, apakah nanti setiap kita Muslim ini yang terutama ya di Indonesia aja lah, apakah kita juga di jemaah di MDO ini sebagian besar sudah mencapai 80% atau belum? Saya sendiri mungkin belum. Jadi modul-modul masih banyak sekali. Ya, modul-modul ada kalau kita di Quran kan surah kali ya, surah. Kita anggaplah modul seperti itu. Jadi sebenarnya Pak Hasan melakukan suatu pekerjaan yang besar, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita punya cara yang nanti jemaahnya tuh akan lebih muda gitu Pak Hasan, yang umurnya lebih muda ya, dan itu akan mungkin sangat-sangat membantu bagaimana menjadi muslimnya kafah. Dan tentu Pak Hasan sebagai yang motivator, tentu kita berharap Pak Hasan tetap sehat. 3 hari aja yang sakit kan nggak ada NBO. Jadi kan seperti kata Pak Buce tadi, Pak Buce mungkin mengalami suatu hal yang tadinya butuh total occlusion. Kalau kami sebut CTO itu chronic total occlusion. Jadi mungkin sudah buntu lebih dari 6 bulan. Ya, sebenarnya itu sudah proses lama. Nah, dengan olahraga itu tumbuh cabang-cabang yang memberikan cabang ke area yang di ujung dari buntu. Jadi misalnya dari kita mau ke suatu tempat, nanti di sepertiga jalan longsor.
Nah, di daerah 2/3 selebut itu dibantu dari jalan lain, ya. Bukan dari dia sendiri itu muncul, bukan, tapi jalan lain jalan ke sana mutar. Jadi orang-orang yang dari sini untuk ke sana dia muter jalan lain. Jadi mereka membentuk jalan lain. Sehingga itu namanya the bypass alamiah. Jadi Allah memberikan bypass, ya. Nah, itu terjadi bypass dengan sendirinya. Nah, kalau bypass dengan sendirinya, artinya memang tidak akan ada itu gejala ya selanjutnya. Karena cukup, kalau bypass cukup, itu cukup. Tapi kalau bypassnya yang terbentuk kurang, dia akan memberikan keluhan nyeri, keluhan keterbatasan aktivitas. Begitu mau aktivitas, dia akan capek, mulai capek, kan akan mungkin nyeri dada. Tapi kalau kolateral, ini disebut kolateral pathway-nya itu bagus, cukup mensuplai ke ujung dari sumbatan tadi, itu tidak akan ada keluhan, ya. Ototnya tetap hidup, ototnya tetap sehat, tetap mendapat suplai darah yang cukup. Nah, akan timbul keluhan kalau suplainya berkurang. Misalnya penyuplai itu sakit juga, ya. Jadi pembuluh darah yang lain yang menyuplai sakit juga. Nah, itu akan timbul sakit dan langsung shock karena 2 pembuluh darah sakit, ya. Tinggal 1 lagi yang berfungsi. Nah, untuk Pak Buce tadi memang pilihan yang terbaik untuk yang skillnya tidak sebagus Prof. Kaligis itu tentu bypass, ya, puluhannya. Nah, tapi kalau yang skillnya cukup, ya, sangat tinggi, kungfu master lah, ya. Dan dia bisa retrograde, artinya dia dari pembuluh darah lain nanti wire-nya masuk melalui kolateral tadi. Kolateral itu akan kemudian akan melalui menembus dari belakang. Jadi dari belakang munculnya, ya. Sorry, saya ini dulu dari belakang sehingga nanti cukup akan bisa menyuplai menembus dari belakang. Sorry, saya dulu. Jadi Pak Buce tadi alhamdulillah sudah mendapatkan kolateral dari belakang, dari depan, dan Dr. Kaligis itu akan menembus dari belakang, ya, dari belakang, dari bawah ke atas. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama, skill yang baik, dan nanti artinya akan membutuhkan semua alat-alat lengkap, dan itu akan sangat mahal, ya. Alhamdulillah berhasil, dan tentu artinya sampai hari ini keberhasilan itu bisa dirasakan oleh Pak Buce. Nah, mengenai tadi Pak Hasan juga, Pak Hasan kan mendapatkan obat sesudah itu. Kita kan tentu ada obat namanya double antiplatelet, biasanya aspirin sama clopidogrel. Itu harus dimakan selama 1 tahun, ya. Kemudian nanti clopidogrelnya di stop 1 tahun, sedangkan aspirin itu seumur hidup. Nah, mungkin nanti ada keterbatasan pasien, misalnya dia alergi terhadap aspirin atau dia tidak bisa minum aspirin karena ada sakit mah gitu, ya. Kita bisa lanjutkan clopidogrelnya seumur hidup, ya. Nah, gitu Pak Hasan. Jadi untuk selanjutnya kontrol selanjutnya itu tergantung pada penilaian akhir dari fungsi jantungnya, ya. Itu biasanya kita lakukan echo. Kalau dari echo tidak ada pembengkakan jantung, tidak ada kelemahan otot jantung yang sifatnya turun, ya, fungsinya. Di situ dilihat ejection fraction, jadi kemampuan pompa, kemampuan semprot dari jantung kiri. Kalau dia di atas 60%, aman lah, ya, aman. Artinya tadi kata Pak Buce, dia sanggup minum 1 liter. Tapi kalau kemampuan jantungnya di bawah 50%, itu tidak bisa, ya, karena dia tidak akan mampu memompa. Jadi kalau kita ada punya pompa, kita sama kayak orang Nancy, itu kan karet. Kalau karetnya lembek, jadi nggak bisa kita mompa. Ya, jadi tergantung di fungsi dari echo. Jadi kalau tidak ada, dan itu pun keluhan. Setelah kita pasang cincin, tidak ada keluhan capek, tidak ada keluhan, boleh, ya, itu secara klinis boleh. Tapi kalau cara kita kalau pasien kita di poli jantung, kita lakukan ekokardiografi, artinya. Kalau pompanya di atas 60%, silakan mau olahraga juga boleh.
mau olahraga, golf juga boleh. Kadang-kadang kapan-kapan ajak saya Pak Bice. Kita golf sama ya. Ya. Jadi memang alhamdulillah ya. Alhamdulillah artinya dengan kemajuan teknologi, kemudian dengan perbaikan pembiayaan tindakan ini, jadinya kita alhamdulillah kita para dokter juga tidak menemui kesulitan. Karena kadang-kadang kalau dulu waktu askes kita cuma dibolehkan masang satu cincin. Sedangkan kalau misalnya ada tiga tempat, kita tidak bisa. Duanya harus diskusi dulu sama keluarganya. Karena itu harus nambah satu cincin 30 juta. Ya kita diskusi. Jadi kadang-kadang lama. Diskusi dulu siapa yang mau bayar 60 jutanya gitu. Kalau sekarang enggak. Kita dengan BPJS ini kita bisa pasang sampai 3 cincin. Ya, ada indikasi kita pasang. Kalau tidak ada indikasi kita tidak pasang. Jadi nanti kalau misalnya jamaah sekalian misalnya tiba-tiba ada keterbatasan aktivitas, misalnya naik tangga biasanya tidak apa-apa, tiba-tiba kok naik tangga separuh kok sudah capek ya. Nah itu langsung diperiksa ya. Itu kan yang alami Pak Hasan. Ya artinya ada yang kita tidak menyangka seperti kata Pak Bujo tadi, dia olahraga, dia aktif lagi jaya-jayanya gitu ya. Dan itu terjadi pada kita semua. Jadi memang sehat itu mahal sekali dan kita juga kadang-kadang kalau mau tindakan kita selalu berdoa bersama sama pasiennya. Artinya kita biasanya sadar kita sama-sama berdoa supaya dilancarkan, supaya juga dokternya pikirannya ditenangkan juga clear gitu ya. Biasanya kadang-kadang tindakannya sangat cepat, ada perburukan yang sangat cepat, tapi kita dokter harus tetap cool ya, sehingga kita bisa mengambil tindakan yang tepat, jangan memperburuk keadaan gitu. Jadi seperti yang kata Pak Bujo tadi, bisa lewat Pak Bujo kalau timnya tuh tidak skillful ya, tidak tenang ya, dan tidak tersedia alat. Jadi memang waktu sebelum tindakan kita sudah cek semua apakah alat kita berfungsi atau tidak. Ya seperti itu. Itu Pak Hasan, terima kasih. Insyaallah. Terima kasih Pak Taufik. Bapak dan Ibu yang berbahagia ya, bahwa betapa bersyukurnya ya melalui silaturahim kita di dalam forum ini, Allah pertemukan kita dengan sahabat-sahabat yang tidak terduga sama sekali, dan benar secara psikologis Bapak dan Ibu, dengan keberadaan Pak Taufik, ada juga Pak Faisal Baraas dan dokter-dokter lainnya dalam forum ini, yang membuat kita lebih leluasa ya di dalam kita berkonsultasi ataupun curhat yang mengenai masalah kesehatan itu sendiri. Dan bahwa betapa Allah hadirkan kedekatan emosional antara satu dengan yang lainnya, antara kita semua. Saya ingat sekali Pak Taufik itu, beliau bisa tegas sekali kepada Ustadz, harus sekarang juga, tidak boleh pergi ke Aceh, harus operasi sekarang. Saya ingat sekali ketika saya menyampaikan pertama kali bahwa penyempitan itu hampir 80%, lebih 80%, dan saya harus berangkat ke Aceh, beliau tegas sekali menyebut, Ustadz tidak boleh pergi ke Aceh, dan Ustadz harus segera secepat mungkin dioperasi. Dan dengan kesungguhan beliau itulah kemudian saya sungguh-sungguh mengurus masalah BPJS Pak Taufik. Jadi sekarang BPJS-nya sudah aktif Pak Taufik. Jadi insya Allah ya ke depan kalau seandainya diperlukan sudah bisa digunakan. Terima kasih Pak Taufik. Semoga Pak Taufik sehat walafiat selalu dan terus berbagi ilmu ya Pak Taufik untuk kita semuanya di forum ini. Baiklah, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Pak Taufik sehat selalu, dan berikut ini kita ingin mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan melalui puisi oleh Profesor Safwan Hadi. Kepada Prof. Safwan kami persilakan Prof. Tolong di-unmute Prof audionya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jamaah Ibu yang saya cintai. Terima kasih Bapak Ibu yang telah sharing pengalaman yang dialami masing-masing. Dari Ibu Sylvia, Pak Mehmet, tolong sampaikan salam saya kepada Pak Mehmet, apresiasi saya pada puisi yang dibacakan Pak Mehmet pagi. Kemudian Bu Dr. Karmini, Ibu Ratu, Pak Buce, dan Dr. Taufik ya, barusan. Semuanya pengalaman yang membawa kita pada satu kesadaran bahwa kita harus bersyukur pada Allah yang telah memberikan karunia sangat banyak pada kita. Saya belum banyak bertemu dengan Bapak Ibu semua beberapa orang
Tapi kalau kita lihat latar belakang Zoom saya ini, laut yang luas, kita ini seperti ombak-ombak yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita berasal dari samudra yang sama. Kita mungkin terkecoh melihat satu ombak yang besar, yang kuat. Sementara kita merasa ombak kita kecil, nggak bisa bermain-main di pantai. Tapi samudra luas itu ombak besar-besar. Tapi jangan terlena dengan ombak itu. Ini adalah samudra yang luas. Sedikit selami itu akan kita tahu kita berasal dari hal yang sama. Kita berasal dari Allah. Ini kita tidak perlu kecil hati atau tersombong. Karena yang menggerakkan itu bukan ombak, itu samudra yang bergerak. Bukan hanya sebagai alat untuk mengungkapkan nama indah lewat diri kita. Jadi pada beranda pagi ini, saya ingin berbagi satu visi tentang tahun baru. Kalau tadi Pak Mehmet juga menyampaikan visi yang tahun baru. Tapi judul saya adalah anggur jiwa. Tapi intinya adalah menyebut tahun baru. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membaca puisi ini. Mudah-mudahan dapat dinikmati bersama dan bisa dimaknai makna yang ada dalam puisi ini. Anggur jiwa. Ahad, hari pertama, bulan pertama, 2023. Hujan menjelang subuh membuat udara pagi terasa lebih dingin. Mentari enggan tampakkan sinarnya dan cemerlang karena tak ingin mengganggu kenikmatan sang awan yang merasa dirinya mampu tutupi cakrawala dengan warna abunya. Seekor murai bernyanyi riang menyebut tahun yang baru. Suaranya nan merdu memecah keheningan pagi yang sepi. Bernyanyi sepenuh jiwa dengan rasa syukur di hati. Tak peduli ada yang mendengar, tak risau akan suasana pagi nan kelabu. Sepoi pagi berbisik lembut. Lihatlah samurai yang bernyanyi dengan riang itu, kawan. Ikutilah alun melodinya dan indah dengan jiwamu. Menyanyilah, menarilah bersamanya. Sambutlah tahun baru dengan penuh rasa syukur. Rasa syukur adalah anggur jiwa. Regutlah anggur itu banyak-banyak. Mabuklah ungkapkan rasa cinta kepada sang pemilik pagi. Dialah yang Maha Pemberi segala karunia. Di awal tahun baru ini adalah saatnya rasa syukur bernapas. Selama ini kau lupa bersyukur karena merasa mampu melakukan segala sesuatu dengan upayamu sendiri. Tak sadar kau mampu itu karena dimampukan olehnya. Lenyapkanlah awan hitam pikiranmu yang menipu. Jangan biarkan ia selimuti rembulan di hatimu. Agar aroma rasa syukur semerbak harum dituju dirimu. Iringi nyanyian murai itu, kawan. Ambillah kecabimu. Tapi putuskan rasa diri. Tapi putuskan dawai rasa diri, egomu dari kecabimu. Tanpa dawai ego, petiklah kecabimu. Mainkan nada-nada ilahi dan indah penyejuk kalbu. Biarkan nada-nada indah kecabimu membawa jiwamu terbang tinggi mengembara ke tanah surgawi. Harum wangi taman itu akan mencabut duri, iri dengki, takut khawatir, dan tumbuhkan cinta jadi. Cinta yang
membuncah di hatimu, kan membimbingmu temukan sang pemilik taman yang kau rindu. Oh kawan, lenyapkan dirimu dalam cintanya. Temukan Ar-Rahman Ar-Rahim, sumber segala cinta. Jadilah kau pencinta agar dapat kau temukan yang maha tercinta. Diamkan pikiranmu dari rasa takut dan khawatir, karena tiada yang lain selain Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah yang pertama dan yang terakhir. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Apa yang kau takutkan, kawan? Kalau hanya dia yang ada. Jagalah dirimu dari pikiranmu yang menyesatkan. Lihatlah di sebalik pikiranmu yang selalu menilai dan menghakimi. Percikan zat ilahi, tiupan rohnya bersinar cemerlang di setiap jiwa dan di seantero semesta. Kemanapun kau memandang, hanya ada wajahnya. Mintalah petunjuk darinya dalam menjalani hidupmu. Berlindunglah kepada Tuhan dari segala tipu daya pikiran. Pikiran adalah hijab yang menutupi wajah sang kekasih. Bila seluruh momen hidupmu kau habiskan tanpa melihat wajahnya di balik wajah setiap insan dan seluruh bentuk-bentuk yang ada di semesta alam, hakikatnya kau berada dalam kematian atau tidur yang dalam. Oh kawan, teguklah kembali anggur jiwa itu. Bukalah hatimu untuk menerima semua orang. Jangan kau bawa iri, dengki, takut, khawatir sebagai teman seperjalanan. Bukalah telapak tanganmu bila ingin digenggam dan berjalan bersama Tuhan. Rentangkan kedua tanganmu bila ingin kau rasakan hangatnya pelukannya. Cinta Ar-Rahman Ar-Rahim meliputi segala sesuatu, tak terbatas, dan akan terus ada di hatimu hingga keabadian. Selamat tahun baru kawan. Bandung, 1 Januari 2023. Safwan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Profesor Safwan Hadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya bersyukur sekali bahwa saya sudah diizinkan Allah bersama Prof. Suryadi berkunjung ke kediaman Prof. Safwan Hadi ya. Sehingga ketika mendengarkan beliau membacakan puisi ini, saya pun mengikuti satu persatu melalui teks daripada puisi yang sudah dikirimkan kepada saya, dan sembari saya membayangkan juga Prof. Safwan, suasana yang berada di kediaman Prof. Safwan sendiri. Nah, sehingga Bapak dan Ibu kita merasakan benar ya, insya Allah melalui puisi yang tertulis dan dihantarkan pada pagi hari ini, bahwa secara fisik betapa terpisah sesungguhnya antara Prof. Safwan dengan seekor murai yang bernyanyi riang itu, ataupun dengan awan-awan yang menggelantung di langit itu. Tetapi ketika dihantarkan dalam puisi ini dengan sepenuh jiwa, maka serasa tidak ada sekat sama sekali antara Prof. Safwan menyatu demikian dengan alam yang berada di seputarnya. Nah, maka apabila kita mendapati kembali pada bait-bait terakhir bahwa kemanapun kita menghadap adalah wajah Allah, dan kemudian betapa ketika kita mengangkat takbir kita dengan membuka tangan kita ya Prof. Safwan ya, maka betapa sesungguhnya kita menyatu dengan Allah sesungguhnya ketika kita melaksanakan sholat, baik secara ritual ketika kita melaksanakannya ataupun di dalam keseharian kita ketika kita betul-betul menginginkan dan diizin Allah dapat menyerapnya dan menyikapnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Prof. Safwan atas puisi yang begitu indahnya. Semoga hal ini
mengingatkan kepada kita semuanya pesan tauhid la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa bukan hanya antara Prof. Safwan dengan Murai saja yang tidak terpisahkan, namun antara kita dengan yang menciptakan kita semuanya adalah merupakan sebuah kesatuan yang tidak ada pemisahnya sama sekali. La ilaha illallah mudah-mudahan menjadi pesan berharga bagi kita semuanya sebagai saripati yang kita dapati di dalam puisi Anggur Jiwa yang kita dapati pada puisi Prof. Safwan pada pagi hari ini. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Zain. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa lezatnya ya detik dan menit yang kita lalui pada pagi hari ini dengan untayan-untayan indah ya dari saudara-saudara kita semuanya. Dan rasanya sebelum kita mendengarkan sambutan penutup disampaikan oleh Pak Rudi Rajab, yang pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan kembali salam hormat dari Prof. Suryadi dan mohon doa restu semoga Allah segera sehatkan beliau. Ternyata flu pilek yang beliau alami termasuk juga gangguan pada suaranya sehingga tidak mampu berbicara dengan leluasa pada pagi hari ini, dan beliau sudah kembali ke Jakarta dan insya Allah akan segera berjumpa dengan Dr. Tihati di Jalan Proklamasi pada pagi hari ini. Semoga segera Allah sehat dan sembuhkan. Namun sebelum kita mendengarkan sambutan penutup dari Pak Rudi Rajab, rasanya mengawali tahun 2023 ini kita ingin juga menyerap semangat ya, energi yang selalu dihadirkan oleh Ibu Miranti Abidin ketika menyampaikan pesannya di dalam forum ini. Kepada Ibu Miranti kami persilakan Ibu. Tolong di-unmute Bu Miranti audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali Pak Hasan, banyak sekali yang saya pelajari pagi ini, banyak pengalaman dari sahabat-sahabat yang diungkapkan tadi, dan ini betul menjadi suatu pembelajaran. Nah, memang kita meninggalkan tahun 2022 dan masuk ke dalam 2023. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hasan, kita harus melihat bahwa lihat kemarin untuk ambil pelajarannya, karena kemarin itu sudah lewat gitu ya. Yesterday is history katanya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa di luar kontrol kita adalah besok. Besok itu future, kita nggak tahu juga kan, it is still a mystery gitu. Itu hal yang belum kita bisa. Tapi hari ini gitu, hari ini, saat ini sebuah present, sebuah hadiah. Makanya disebutnya present time kan. Nah, jadi bagaimana kita melakukan suatu program evaluasi tahun 2022-2023, kita juga melihat di mana kita, apa yang kita akan lakukan ke depan gitu, ngambil pelajaran dari tahun yang lalu. Jadi memang banyak sekali pembelajaran dan alhamdulillah seperti apa yang disampaikan juga oleh Bapak dan Ibu yang sebelumnya, banyak yang saya dapatkan dari NBO. Dikatakan bahwa kita pada akhir-akhir usia khususnya bahwa kita itu harus berteman dengan orang beriman. Rasanya di sini banyak sekali sahabat-sahabat saya yang betul-betul banyak belajar. Betapa seperti Pak Safwan yang selalu dengan puisi yang begitu indah memberikan penjelasan mengenai cinta kepada Allah ya. Pak Mehmet juga, ini dua pujangga besar kita yang bukan main. Saya betul-betul saya kagumi dan saya banyak belajar di situ. Nah, jadi kalau ke depan ini memang satu hal yang kita tidak tahu juga. Betul. Tadi dikatakan juga ini suatu hal yang kita mungkin banyak sekali hal-hal yang belum jelas ya. Kita nggak bisa berprediksi juga karena semua juga katanya ekonomi, politik semua lagi gonjang-ganjing gitu loh. Tapi terus terang saya melihatnya yang pendek-pendek saja. Kalau lihat apa yang ingin saya lakukan banyak sekali, tapi mungkin lebih baik dalam usia saya sekarang ini saya harus betul realistis untuk melihatnya mungkin yang jelas saja, yang pendek dan cepat berdampak guna gitu loh. Ada hal-hal yang menjadi manfaat untuk saya bisa pulang bawa bekal gitu. Terus terang saya juga melihat bahwa saya juga harus sadar usia saya kan juga sudah lanjut. Saya sebentar lagi 2 bulan lagi 77 Pak Hasan. Masya Allah. Sebentar lagi 80 juga nggak kerasa pasti gitu. Jadi ya ini suatu hal yang kita pelajari bersama bahwa waktu itu betul-betul kita harus manfaatkan. Wal asyr ya. Jadi betul-betul kita gunakan sebaik-baiknya. Saya banyak mendapatkan pembelajaran hikmah dari NBO ini, dan semoga saja saya juga mempersiapkan diri seperti apa yang dikatakan oleh ibu-ibu dan bapak tadi, bahwa setiap saat kita siap untuk dipanggil gitu loh. Nah, apa yang diberikan oleh Pak Safwan, Pak Mehmet dengan cinta kepada Allah juga saya sedang tumbuhkan betul-betul gitu loh. Mungkin saya juga ingin sampaikan bahwa dalam setiap tahajud saya juga nangisnya bukan karena rindu gitu, rasa rindu yang betul-betul mungkin itu yang menjadi satu hal yang ya kalaupun saya pulang ya saya akan dengan sukacita
semangat seperti apa kata Pak Hasan, saya akan lakukan. Jadi sedang menata hati. Alhamdulillah kalau sampai saya ujung 2023 pun masih dikasih umur, saya masih bisa lebih banyak belajar gitu, lebih mempersiapkan diri. Tapi itulah satu hal yang dalam diri saya, bahwa mari kita semua bersama menyambut 2023. Dan mari kita gunakan betul-betul setiap waktu, setiap saat kita untuk memberikan manfaat ke sebanyak-banyaknya orang. Karena sebaik-baiknya orang adalah memberikan manfaat ke sebanyaknya orang. Jadi apapun hal kecil tapi bermakna, memberikan kebaikan-kebaikan pada semua lingkungan kita gitu. Dan kemudian juga kita juga tetap mempersiapkan diri kita untuk setiap saat. Tapi yang mudah-mudahan nggak usah ya, ini untuk yang mungkin probabilitasnya lebih tinggi gitu loh. Untuk setiap saat kali dipanggil Allah dan mensyukuri dalam setiap kondisi, dalam kesedihan kita juga tetap bersyukur karena ada hikmah di balik setiap ujian. Tandanya juga Allah sayang kepada kita. Dan ya, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Jadi selamat tahun 2023. Mari kita masuki tahun depan dengan niat untuk berbuat banyak, dan juga semoga kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, kesejahteraan menjadi milik kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Miranti. Tetap sehat, tetap semangat Ibu Miranti. Ibu menginspirasi kami semua yang berada di dalam forum ini, bagaimana Ibu Miranti betul-betul mengoptimalkan, yang memaksimalkan olah zikir dan olah fikirnya ya. Nah, sehingga Masya Allah dalam usia yang masih muda Bu Miranti, walaupun 2 bulan lagi 77 ya Bu Miranti ya? Betul. Ya, Betul. saya kira Ibu Miranti tetap masih bersemangat dengan usia 77, semangatnya itu masih muda Bu Miranti, semangat 30 tahun insya Allah. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita hanya bisa saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya ya. Dan semoga tahun 2023 ini penuh rahmat, penuh barakah, dan kita ikuti berikut ini sambutan yang menjadi penutup di dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, disampaikan oleh Pak Rudi Rajab. Kepada Pak Rudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Ustadz Hasan, yang dicintai Allah, dan juga jemaah NBO yang disayang Allah, dicintai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sudah mendengar semua Pak Hasan apa yang disampaikan dengan hati, dengan tulus dari kolbu mewakili jamaah kita. Tadi ada Pak Ibu Silvi Gunawan. Saya akan coba melihat satu-satu apa yang disampaikan dari kacamata pandang kami, dan juga apa yang menjadi pesan yang harus kita lanjutkan untuk 2023. Tadi sudah disampaikan semua oleh Bu Miranti. Yesterday is the past, future is the mystery. Kita belum tahu apa yang terjadi besok ya Bu. Apa yang terjadi sekarang adalah harus lebih baik dari yang kemarin. Al-Ghazali bilang kalau mau nggak merugi dalam kehidupan, maka hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kita akan semua menuju kehariban Allah dengan dalam keadaan terbaik. Saya kira ini sudah semua pesan ini sudah masuk Pak Hasan. Ibu Silvi tadi memberikan pesan untuk tahun ke depan adalah kita harus mencoba disiplinkan waktu sholat. Itu sederhana nampaknya, tapi itu pesan mendalam untuk generasi penerus dan generasi kita semua yang mempunyai anak cucu untuk sholat di awal waktu. Nah, walaupun Ibu Silvi dan Pak Mehmet sudah mengatakan belum berhasil membawa anak-anak, insya Allah doa kita semua kita akan ikuti Bu. Anak-anak kami, anak-anak kita semua harus, jangan usahakan, harus mengikuti orang tuanya. Mudah-mudahan insya Allah. Kemudian Pak Mehmet sudah mengisi dengan puisi yang sangat indah. Memang teka-teki ketidakpastian
dan apa yang terjadi itu masih menjadi misteri. Itu menjadi pertanyaan kita semua, Pak Mehmet. Terima kasih puisinya Pak Mehmet yang selalu menginspirasi kita semua. Kemudian Dr. Karmini mengajak kita, walaupun beliau juga seorang dokter. Jadi saya mendengar cerita Bu Karmini itu sangat-sangat mirip dengan apa yang terjadi di saya, Bu. Cuman Ibu terjadi di total hip replacement. Saya insya Allah di tiroid tidak jadi cancer, Bu. Itu anugerah terbesar dalam kehidupan kami, kehidupan saya, berkat doa kita semua, berkat ridha Allah. Amin. Dan juga usaha dokter, insya Allah nanti dalam kontrol yang berikutnya di bulan Januari ini, amin, juga tetap tidak ada gejala CA. Mudah-mudahan, insya Allah. Bu Karmini mengajak kita untuk bersyukur. Kemudian Ibu Rosa Lisa Boy Buswar. Ibu Rosa, ketabahan Ibu menjadi contoh kita semua. Betapa waktu almarhum tidak ada, kami juga belum sempat bertakziah, tapi sempat takziah dengan Zooming, melihat bahwa Ibu Rosa dalam keadaan terpukul tentunya, kehilangan suami yang dicintai, Dr. Boy, tapi Ibu berusaha tegar. Itu mengilhami kita semua. Kita semua di keluarga besar NBO, banyak yang mengalami hal ini, mengalami hal yang sama, Bu. Ditinggal oleh yang disayangi untuk selamanya. Tapi dengan takwa kita kepada Allah, mudah-mudahan dengan ketakwaan ini memberikan rasa tegar, rasa sabar. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita selalu bernasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Insya Allah semangat Bu Rosa akan kita coba usahakan agar supaya kita semua tetap tegar. Terima kasih Bu Rosa, kehilangan Ibu adalah kehilangan kita semua. Kemudian Ibu Ratu Suharyati yang selalu cerah. Kami sempat ngobrol sebentar di ulang tahun kedua, nggak salah Bu ya. Ulang tahun kedua NBO dan juga di ulang tahun Pak Suharyadi. Saya lihat semangat dari Ibu Ratu luar biasa. Karena memang betul Pak Hasan, beliau satu-satunya yang tidak berada di keluarga pada hari-hari kegiatan biasa, tapi justru berada di lapas. Ini amalan yang luar biasa dari Ibu. Semoga menjadi contoh bahwa Ibu tetap istiqomah untuk memberikan pembelajaran dan NBO sebagai suplemen seumur hidup. Mudah-mudahan dengan dicabutnya PPKM, Ibu merasa lebih leluasa lagi untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan, kesabaran, dan kebenaran kepada penghuni lapas dan juga untuk bangsa ini. Terima kasih, Bu Ratu. Pak Kapten Buce Budiman, wah ini luar biasa memang, Cap. Ya, kita melihat semangat dari Pak Buce yang sudah 46 tahun terbang, dan saya juga banyak teman-teman yang sebagai air pilot dan juga kapten, tapi jarang yang mengalami pada usia 51 tahun harus melakukan pemasangan ring di 3 tempat dan sudah ada yang 100%. Kalau saya boleh sharing Pak, itu mirip-mirip saya juga. Jadi ini pengalaman yang bagus sekali yang di-share oleh Pak Buce. Jangan terlalu percaya diri. Di usia-usia itu memang Pak 51, 52, 55 kita betul-betul pede akan puncak karir, akan kesehatan, kemantapan, tapi ada yang di atas. Ada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Pak Buce dicoba dengan operasi itu. Alhamdulillah berhasil dan sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa main golf. Kalau saya main golf, saya mudah-mudahan masih bisa bergabung Pak Buce. Asal jangan malu bermain sama orang tua. Karena sayang Bu Miranti, ibu-ibu ya, 77 tahun, dan Ibu Dr. Dit, 81 tahun. Kalau ada Pak Sas bermain golf, barangkali saya harus memaksakan diri ikut bermain golf, Pak Hasan. Mudah-mudahan contoh semangat yang disampaikan oleh Pak Buce tadi, memberikan semangat juga kepada Pak Hasan. 99% masih ada, kata Ananda Hardi, 1% milik Allah. Dan yang 1% inilah yang menghidupkan semuanya, menghidupkan semangat Pak Hasan, menghidupkan semangat NBO semuanya. Insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin.
Amin. Terima kasih Captain Buce. Kemudian Dr. Taufik Indrajaya, spesialis jantung. Ini menyampaikan bahwa NBU sebagai workshop dan kita coba menilai kadar keilmuan kita karena kita receiving, processing, remitting. Itu kan 3 proses itu Pak Hasan. Kita mendapatkan, kita memproses, kita remit, kita sebarluaskan. Biasanya tahap pertama receiving gampang. Kita dengar Pak Hasan, kita dengar ke sharing, kita dengar Pak Nasruddin Umar. Processing mungkin mudah dengan kemampuan kita memproses apa yang ada. Tapi remitting, menyampaikan itu. Nah inilah watawasobil haq, watawasobi sober. Harus dibutuhkan kesabaran. Nah kesabaran inilah yang kita pelajari, sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini sudah ditambahkan kembali oleh Profesor Safwan Hadi. Pak Sofwan, sahabat saya yang nggak mau dipanggil Prof. Pak Sofwan bilang, Pak, kalau dipanggil Prof itu jadi jarak katanya. Ya saya panggil Pak Safwan aja deh, atau Mas Safwan, atau Kang Safwan Hadi. Terima kasih sekali Pak Sofwan, saya sudah dapat 2 kado luar biasa. Saya dan istri saya menyampaikan terima kasih puisi 45 tahun pernikahan, dan disusul lagi dengan puisi ulang tahun ke-74. Itu kejadian-kejadian yang sangat-sangat mengesankan buat kami sekeluarga untuk mengenal cinta dan kehidupan. Dari Pak Safwan Hadi. Terima kasih Pak Safwan, dan puisi menyambut tahun Bauruna yang sangat-sangat indah, yang menyatu dalam keindahan. Kalau kami diingatkan tadi, keraguan atau teka-teki ketidakpastian adalah realisasi daripada rahmatan lil alamin kita sebagai manusia, Pak Mehmet. Maka untuk membawa kepada lebih mengenal cinta, ini Pak Safwan melengkapi puisi Pak Mehmet tadi dengan keindahan cinta melalui Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat-sifat Allah, dan cerita-cerita yang disampaikan tadi yang menyatukan alam dengan ciptaannya untuk lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bu Miranti, sebenarnya Ibu sudah menyampaikan semua yang ingin saya sampaikan ini, karena future is mystery, dan kita berteman dengan orang-orang dan yang beriman dalam silaturahmi NBO yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pesan-pesan yang disampaikan oleh sahabat, oleh saudara-saudaraku, saudara-saudara kami NBO, ini mewakili apa yang ada dalam hati kita semua. Hari ini kita masih ada hampir 200 orang, 190 ya Pak Hasan? 190 orang yang bertahan walaupun hari sudah sangat larut, tapi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan ini menjadikan bahan kita untuk tahun 2023 mendatang dan tahun-tahun mendatang. Sekian apa yang ingin sampaikan, mudah-mudahan yang ada kesalahan itu dari saya, dan kami juga ikut mendoakan Pak Suharyadi agar supaya berhasil dalam treatment THT-nya, dan ternyata mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang membahayakan, sehingga kita bisa bertemu lagi esok hari dan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Rudi atas sambutan dan ulasan yang begitu lengkapnya pada pagi hari ini, mengomentari dari apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dan kita semuanya. Mudah-mudahan Pak Rudi sehat walafiat selalu Pak Rudi, dan amin. Hasil check up di Januari ini pun Pak Rudi mendapatkan hasil yang semakin baik pula. Amin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, rasanya hari telah larut siang ya Pak Rudi ya. Larut siang. Sepertinya kita harus segera mengakhiri acara ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, ketidakberadaan narasumber, Allah bukakan pintu rahmat yang lebih luas lagi bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan 2 puisi dari Pak Mehmet dan dari Pak Safwan dapat segera kami sampaikan pula untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama kita mengikuti dan mengaminkan secara seksama doa yang diantarkan oleh Ustadz Muhammad Taslim kepada Ustadz Taslim. Kami persilakan Ustadz untuk di-unmute audionya. Oke, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin,
Pak Rudi, Pak Safwan, Pak Buca, dan semuanya yang hari ini di NBO ini kayaknya memang, apalagi Bunda Ratu yang dari dulu juga ngajak saya ke lapas, sampai khutbah Idul Fitri di lapas. Dan alhamdulillah di lapas itu ya saya sendiri sampai Kedung Pane, Semarang itu udah kayak pesantren. Alhamdulillah lapas-lapas itu tambah baik insya Allah. Dan kita semuanya setiap hari yang bergelut dengan Al-Quran ini, Allah berikan hidayah, inayahnya, taufiknya melalui Al-Quran. Yang setiap hari di NBO ini, yaitu orang-orang yang betul-betul sudah menerima hidayah setiap hari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Marilah kita tetap memohon supaya ke depannya, tahun yang akan datang bertambah baik, dan bertambah baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafiyu kafil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karim adil sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb kami, la haula wa la quwwata illa billah. Kami yakin ya Allah, segala kekuatan, daya dan upaya hanya milik-Mu ya Rabb. Engkau berikan kepada kami setiap hari kekuatan dohir batin agar kami selalu mampu belajar, dan belajar. Engkau tuntun kami agar kami mampu melaksanakan kewajiban dan sunnah di setiap hari dengan sholat, qiyamul lail, mengaji, semuanya kekuatan dari-Mu ya Rabb. Engkau berikan kami semuanya kekuatan dohir batin. Engkau bimbing kami. Ya Allah ya Rabb kami, bukakan hati dan pikiran kami. Engkau penuhi dengan cahaya ilmu dan hidayah-Mu ya Rabb. Engkau tunjukkan kami ketauladanan dari Rasul-Mu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ya Allah, Engkau tunjukkan kami ketauladanan melalui saudara-saudara kami yang di NBO ini. Orang-orang yang di NBO ini bercerita tentang kehidupan. Namun hakikatnya kehidupan Engkau ajarkan kepada kami melalui forum NBO ini. Ya Allah ya Rabb kami, hanya Engkau lah ya Allah yang mengajarkan Al-Quran. Hanya Engkau yang memberikan kefahaman Al-Quran. Dan Engkau pula yang memberikan kekuatan kami untuk mengamalkan Al-Quran. Ya Allah ya Rabb kami, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Engkau kurangi sedikit pun nikmat iman yang ada di dalam hati kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu pula untuk anak cucu kami ya Rabb. Engkau jadikan orang-orang yang soleh dan soleh. Ya Allah, Rabbana waj'alna muslimaina wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadikan kami semuanya dan anak cucu kami orang-orang yang selalu berserah diri kepada-Mu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Jadikan kami dan anak cucu kami orang-orang ahli ibadah yang mampu mendirikan sholat dan mengamalkan nilai-nilai sholat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan semuanya jamaah NBO. Mohon maaf lahir batin, dan Prof. Suharyadi. Mudah-mudahan sehat dan tambah sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taslim atas doa yang sudah dihantarkan. Semoga menjadi doa yang Allah kabulkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Bapak Rudi serta Bapak dan Ibu semuanya, dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara ngaji bareng online dan beranda kita. Insya Allah kita akan jumpa kembali besok pagi dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.